Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan stambuk E281200440 dari AGT1. Di sini saya akan membahas mengenai cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman jagung. Berbicara mengenai jagung, jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting. Selain padi dan gandum, sebagai sumber karbohidrat utama, di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai pakan ternak. Diambil dari minyaknya, dibuat tepung dari biji yang dikenal dengan istilah tepung jagung maizena. Dan juga jagung digunakan sebagai bahan baku industri, yaitu dari tepung biji dan tepung tongkol. Tongkol jagung kaya akan pentosa yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan furfua, di mana jagung yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi. Nah, peningkatan pendapatan petani dengan pola tumpang sari dapat diketahui dengan melalui analisis usaha tani. Dua faktor pembatas utama dalam budidaya jagung manis adalah gangguan organisme pengganggu tanaman atau yang biasa dikenal dengan OPT. Karena jagung manis merupakan salah satu jenis tanaman yang rentan terhadap serangan berbagai jenis hama dan patogen tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa faktor lain yang mempunyai kontribusi sebagai penyebab rendahnya tingkat produktivitas jagung manis adalah rendahnya tingkat kesuburan tanah serta rendahnya kualitas benih. Informasi mengenai hama dan penyakit perlu kita ketahui dalam budidaya tanaman apapun, termasuk dalam budidaya tanaman jagung manis. Nah, adapun klasifikasi dari tanaman jagung manis itu, jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan, di mana siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif, di mana tinggi tanaman jagung pada umumnya sangat bervariasi. Nah, tanaman jagung berketinggian antara 1 meter sampai 3 meter. Nah, tanaman jagung ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Poaceae, genus Sea, serta spesies Siamese L. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman jagung. Berbicara mengenai jagung, kandungan vitamin dan zat lainnya yang bermanfaat di jagung. Petani sering mengeluhkan perihal serangan hama dan tanaman. Ostrinia purnacalis, ulat grayak atau Sporopteran litura, tikus, dan ulat daun ini termasuk OPT yang sering kita jumpai pada tanaman jagung. Upaya pembasmian ini cukup beragam, seperti penggunaan pestisida dan musuh alami. Penggunaan pestisida ini sendiri dinilai kurang optimal dan berdampak buruk pada kelangsungan ekosistem, karena pestisida juga akan membunuh semua predator musuh alami pengendali hama jagung. Nah, ciri-ciri hama dan penyakit yang terdapat pada tanaman jagung. Yang pertama itu ada lalat bibit atau Aterigona exigua state. Adapun gejalanya yaitu daun berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Di sekitar bekas gigitan atau bagian yang terserang mengalami pembusukan. Nah, akhirnya tanaman menjadi layu, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil atau mati. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan penanaman serentak dengan selisih waktu 10 hari. Kedua itu penerapan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang terhadap tanaman inang yang sekaligus sebagai gulma. Yang ketiga itu pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida yang efektif pada benih. Misalnya menggunakan Marshall 25 ST, penggunaan dosis sesuai aturan pakai. Nah, yang kedua itu penggerak tongkol
di mana gejala serangannya yaitu menyerang tongkol dan pucuk tanaman dan akhirnya tanaman menjadi mati. Yang kedua itu ada bunga jantan atau malai, di mana diserang sehingga tidak akan berkembang menjadi malai. Dengan demikian hasil produksi menjadi berkurang. Nah, pengendaliannya itu dengan cara yang pertama, penerapan pergiliran tanaman, yang kedua penanaman serentak, yang ketiga itu pemusnahan ulat, serta yang keempat penyemprotan insektisida cair atau pemberian insektisida butira pada pucuk daun tanaman saat tanaman berumur 4 minggu. Yang keempat itu ada penyakit bulai atau downy mildew, di mana gejala serangannya yaitu pada tanaman berumur 2-3 minggu, daun runcing dan kecil, serta kaku, dan pertumbuhan batang terhambat. Warna daun pada jagung itu menjadi menguning, sisi bawah daun terdapat lapisan spora cendawan warna putih. Terdapat garis-garis kecoklatan pada daun tua. Nah, pengendaliannya yaitu dengan cara penanaman dilakukan menjelang atau awal musim penghujan. Yang kedua, penerapan pola tanam dan pola pergiliran tanaman. Yang ketiga, penanaman varietas unggul. Yang terakhir yaitu penyakit bercak daun atau leaf blight, di mana gejalanya ini yaitu pada daun tampak bercak, memanjang dan teratur berwarna kuning dan dikelilingi warna coklat. Yang kedua, bercak berkembang dan meluas dari ujung daun hingga ke pangkal daun. Semula bercak tampak basah, kemudian berubah warna menjadi coklat kekuningan, kemudian berubah menjadi coklat tua. Nah, pengendaliannya yaitu dengan cara pergiliran tanaman hendaknya selalu dilakukan guna menekan meluasnya cendawan. Kemudian, mekanis dengan mengatur kelembaban lahan agar kondisi lahan tidak lembab, serta penggunaan kimiawi dengan pestisida antara lain Deconil 75 WP dan Divolatan 4F. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.